Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat gas bocor, 3 ruko di Kota Tangerang ludes terbakar. Gara-gara serempetan, pengemudi mobil dikeroyok massa. Fenomena ikan laut meloncat ke daratan menjadi rebutan warga. Pelipatan surat suara pilkada serentak pemilihan Bupati dan Gubernur Banten sudah mulai dilakukan pihak KPU Kabupaten Serang. Proses pelipatan dilakukan di gudang logistik KPU di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas. Keseluruhan surat suara yang diterima KPU sebanyak 2,5 juta surat suara untuk pemilihan Bupati dan Gubernur. Agar tidak tertukar, proses pelipatan akan dilakukan secara bergantian. Untuk tahap pertama, para pekerja diminta untuk melipat surat suara untuk pemilihan Gubernur terlebih dahulu. Selain tenaga profesional, namun tidak sedikit juga masyarakat sekitar gudang yang dilibatkan untuk proses pelipatan surat suara. Meski demikian, beberapa di antara mereka belum mengetahui upah yang akan mereka terima. Berapa orang di sini? Kalau semuanya orang sini, banyak kan? Iya. Satu kelompok berapa orang? Kelompok 8, ada yang 9. Kalau ini 8. Kalau pembagiannya seperti apa? Kurang tahu juga ya Pak ya? Per lembar atau per ikat atau berapa? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Kenapa nggak tahu? Ya udah dikasih makan sama minum udah. Tapi per berapa? Tahu apanya? Iya. Tapi udah dikasih tahu semua? Belum? Belum. Kenapa belum? Belum tahu berapa. Belum tahu ya? Udah kerja tuh? Iya. Rata-rata orang mana? Orang Nambo sih banyak tapi orang luar juga. Menurut Sekretaris KPU Kabupaten Serang, jumlah pekerja yang dilibatkan yakni sebanyak 176 orang dengan upah yang akan mereka terima sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000 per lembar. Pertama kita pelipatan hari pertama ya, yaitu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur terlebih dahulu. Karena kita menghindari potensi takut ketuker ya. Nanti kalau misalkan selesai, insya Allah malam, besoknya kita langsung sorlip lagi surat suara yang bupati dan wakil bupati. Kalau ngelihat kondisi begini mah bisa 2-3 hari ya selesai. Karena pekerjanya ada 176 orang. Jika ditemukan surat suara rusak, pihak KPU segera melapor ke pihak percetakan agar segera diganti dengan surat suara yang baru. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kurang dari 1 bulan menjelang pilkada serentak, KPU Kota Tangerang telah menerima surat suara dari pihak percetakan. Surat suara untuk pilkada serentak 2024 diterima dalam kondisi tersegel di dalam kardus dan langsung disimpan di gudang KPU Kota Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Surat suara yang diterima KPU Kota Tangerang berjumlah 2.800 lembar yang terdiri dari 1.400 lembar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang dan 1.400 surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten. Untuk prosesi pelipatan, nantinya KPU Kota Tangerang akan melibatkan 200 warga yang dibagi menjadi 2 kelompok yakni siang dan malam hari. Pihak KPU berharap proses pelipatan surat suara akan selesai tepat waktu sehingga bisa langsung didistribusikan. Jika nantinya didapati surat suara dalam kondisi tidak layak atau rusak, pihak KPU juga akan langsung meminta untuk ditukar dengan surat suara baru. Ini KPU Kota Tangerang telah mengirimkan surat suara, 2 jenis surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang dan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten, masing-masing sejumlah 1.414.024 lembar atau 1414 lembar masing-masing ya. Ini kebutuhan
bantuannya sudah 100% ya, DPT plus 2,5%. Tidak hanya oleh pihak KPU, penjagaan surat suara dan logistik lain yang berada di dalam gudang juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan menggelar simulasi pemungutan suara pada pemilihan wali kota dan gubernur Banten pada Pilkada serentak 2024. Simulasi digelar di tempat pemungutan suara 29 Perumahan Geraha Bunga Pondok Aren dengan melibatkan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 418 pemilih. Simulasi dilakukan mulai dari antrian warga memasuki lokasi tempat pemungutan suara dalam pemilihan wali kota dan gubernur Banten. Sebelum masuk, warga diwajibkan mendaftar dan menunjukkan formulir C6 kepada petugas KPPS di depan pintu masuk tempat pemungutan suara. Di dalam area tempat pemungutan suara, warga menunggu giliran untuk dipanggil oleh petugas dan kemudian menyalurkan hak pilihnya di bilik suara. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, simulasi ini pertama kali diadakan di Tangerang Selatan sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Salah satu tujuan dari simulasi pemungutan dan perhitungan suara ini adalah satu, belajar bagaimana kita mempersiapkan proses pemungutan suara itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan juga tata caranya. Nah, ini juga kita ingin melihat proses pemungutan suara nanti itu butuh berapa waktu ya. Kita akan mengukur karena ini berbeda dengan proses pemungutan suara ketika Pilpres dan juga Pileg. Nah, surat suara kita nanti kan ini hanya ada 2 jenis surat suara, yaitu untuk Pilgub dan juga untuk wali kota, bupati dan wali kota. Nah, ini kita ingin mengukur keakuratan waktu. Kita butuh waktu berapa di TPS dalam proses pemungutan suaranya. Kegiatan ini pun disambut positif warga. Mereka jadi lebih mengetahui tahapan yang harus dilakukan saat Pilkada serentak mendatang. Tujuannya adalah masyarakat, terutama di Geraha Bunga ini, RW 08 Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, bisa lebih mengerti, bisa lebih memahamin untuk proses pemilihan nanti di tanggal 27 November. Jadi harapannya pas waktu 27 November nanti, pemilihannya berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan peraturan yang sudah dibikin oleh KPU, seperti itu. Rangkaian simulasi pemungutan suara juga dihadiri oleh pimpinan daerah, Bawaslu, dan PPK Pondok Aren. Diharapkan dengan adanya simulasi ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak mendatang. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.